Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang berbahagia, kembali di channel Nandang Nendang. Kita hari ini bisa merasakan berbagai peristiwa random, loncat-meloncat seperti loncatnya tupai, tak beraturan, tak jelas apa yang dijejak, tak jelas apa yang dituju. Tempo hari kita mendengar ada yang mengatakan akan menyelesaikan masalah banjir dan macet di Jakarta ketika seseorang itu bisa menjadi presiden. Tapi setelah ia menjadi presiden, ia kemudian berbicara tentang reklamasi Teluk Jakarta dan akan membangun giant seawall, tanggul laut raksasa, dengan dalih melindungi ibu kota negara dari naiknya muka air laut akibat pemanasan global. Namun kemarin tahu-tahu ia melompat ke helikopter dan survei lokasi ibu kota negara yang baru di Kalimantan. Untuk menarik simpati publik, ia bahkan menyatakan proyek pindah ibu kota ini tidak memakai APBN. Bisa dicek beritanya di cnnindonesia.com. Sebuah gagasan yang terdengar heroik, sangat kreatif, tapi sebenarnya berbahaya loh. Bagaimana mungkin infrastruktur dan fasilitas publik diongkosi alias dibiayai dari sumber-sumber private yang tidak gratis dan mustahil sepi dari kepentingan. Kita baca berita Mei 2015 di lokasi sawah milik anak perusahaan grup Medco di Merauke. Bapak Presiden Jokowi yang kita cintai menyatakan hendak mencetak sawah pesawahan seluas 1 juta hektar dalam jangka waktu 3 tahun. Sekarang 2021. Apakah ide besar Pak Jokowi sudah terrealisasi? Pernyataan ini tentu saja mengejutkan tugas pertanian dan pengairan di dunia, bahkan bukan hanya di Papua. Gagasan yang bombastis, sebombastis permintaan Dayang Sumbi kepada Sang Kuryang. Bendunglah Kali Citarum, jadikanlah lembah itu sebuah danau, dan semuanya itu sudah harus siap sebelum matahari terbit esok pagi. Hanya itu. Belum lagi warga adat yang khawatir tanahnya akan dirampas, dan proyek itu memang terbukti gatot alias gatal total. Beritanya bisa dicek t.co. Ada lagi program peremajaan kelapa sawit yang dimulai di Sumatera Selatan tahun 2017. Rekaman YouTube menunjukkan semangat Bapak Presiden yang kita cintai untuk mendorong monokulturisme. Susah sekali ngomongnya. Petani harus seproduktif perusahaan. Ia tak peduli bahwa basis produksi rakyat seharusnya tanaman multikultur agar tidak tergantung pada satu jenis tanaman dan rentan menghadapi fluktuasi harga. Jikapun harus monokultur karena keterbatasan lahan, maka semestinya mereka didorong untuk menanam tanaman pangan, bukan tanaman komoditi seperti karet atau sawit. Teman-teman, tak lama kemudian harga sawit pun anjlok. Ya, lalu dengan enteng minta petani ganti tanaman jengkol atau durian, seolah mereka punya lahan yang luas untuk melakukan transisi dari tanaman lama yang kurang menghasilkan ke tanaman lain yang baru mulai bisa dipetik. Hasilnya 5-10 tahun kemudian. Ingat apa yang beliau sampaikan, kalau perusahaan bisa 8 ton CVO per tahun, petani juga harus bisa 8 ton, jangan 2 ton dong. Katanya disambut tepuk tangan jajaran birokratnya. Ia bahkan muncul dengan gagasan Fakultas Kelapa Sawit. Ini gagasan acak selanjutnya. Setelah meminta perguruan tinggi membuka jurusan meme kayak di film Upin Ipin,
meme. Kemudian teman-teman yang berbahagia, ada program bombastis lainnya mencetak 10 pulau Bali baru dalam 4 tahun untuk target 20 juta wisatawan mancanegara di tahun 2019 dari Toba sampai Mandalika dan Raja Ampat. Lalu dikoreksi sendiri karena realisasi baru sampai Toba dan Borobudur, itu pun dengan konsep mass tourism yang syarat masalah. Inkonsistensi dan kebijakan acak lainnya adalah tentang pendidikan dan infrastruktur. 2 clipping berita digital ini cukup menggambarkan betapa terstrukturnya cara berpikir, prioritas pembangunan, bahkan gagasan-gagasan yang saling bertabrakan. Misalnya di bulan Mei 2014, Bapak Presiden Jokowi mengatakan negara maju utamakan pendidikan, bukan pembangunan infrastruktur. Tapi pada bulan Februari 2019, Bapak Jokowi juga mengatakan beliau akan menghadiri acara kesehatan dan pendidikan. Pak Jokowi meminta izin bicara infrastruktur. Beritanya dimuat di nasional.kompas.com. Sejak awal saya sampaikan, dalam membangun negara dimanapun pendidikan harus nomor 1. Jangan pembangunan ekonomi atau pembangunan infrastruktur, kata Pak Jokowi waktu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta bulan Mei 2014. Ketika menjadi presiden bulan Februari 2019, Pak Jokowi berbicara pemerintah selama 4,5 tahun terakhir memang fokus pada pembangunan infrastruktur. Menurut dia, infrastruktur ini sangat penting bagi daya saing Indonesia yang masih rendah ketimbang negara-negara tetangga. Jika Anda tekun menggeledah jejak digital pernyataan Bapak Jokowi yang kita hormati dan kita cintai, maka kita akan menemukan banyak hal-hal yang mencengangkan. Boleh dibilang seperti izin investasi, tol laut, BBM 1 harga, atau kendaraan yang sangat fenomenal, SMK. Teman-teman, selamat berbahagia. Mari kita cintai negara kesatuan Republik Indonesia. Kita doakan rakyatnya adil, makmur, terjamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.